Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore geng. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap diberikan semangat ya menjalani kehidupan. Ya, sore ini saya akan coba berbagi kisah ya. Dimana kisah ini terjadi di tahun 2001. Saya tersesat di Marapi selama 7 hari ya. 6 malam 7 hari di tahun 2001 ya. Saya dan 4 orang sahabat, yaitu Yopri Deska atau yang akrab disapa dengan Uncu ya. Kebetulan pada saat itu Uncu adalah leader kita dalam tim. Lalu Andre, Irwan Utama, dan Firman Hendrik. Kami berangkat dari Padang menuju ke Kota Baru sore hari ya. Sampai di Kota Baru kami habis maghrib. Lumayan beristirahat di Kota Baru tersebut sembari memastikan perlengkapan atau perbekalan yang masih kurang. Makan bersama dengan nasi bungkus yang dibeli oleh Andre pada saat itu, 2 bungkus ya. Kami makan bersama dan ketika sholat isya masuk, kami pergi ke Masjid Kota Baru yang dekat di situ. Selesai sholat, kita pun bersiap-siap untuk melakukan pendakian. Kita memang merencanakan pendakian di malam hari pada saat itu. Dan ketika selesai sholat, kita mau bersiap-siap untuk melakukan perjalanan. Malam itu, tiba-tiba saya teringat kacamata yang ada pada saya tidak ada lagi, hilang. Dan saya pun berseru kepada sahabat-sahabat ya, mana tahuan ada yang memegang. Ternyata sahabat-sahabat pun tidak ada yang memegang, dan kami pun bersama-sama kembali ke masjid tempat kami sholat isya tadi. Mana tahuan tertinggal di sana, dan kami pun bersama pergi ke masjid tersebut. Setelah sampai di masjid, memastikan kepada Garin bahwa kami kehilangan kacamata apakah tertinggal di sini, dan setelah Garin menjelang kacamata itu tidak ada lagi, tidak ada ya. Tidak ada hal yang aneh juga pada saat itu terasa ketika kacamata itu hilang ya. Dan kami pun tidak ada berpikiran macam-macam juga pada saat itu, bahwasanya ada hal yang aneh di kacamata tersebut bisa hilang tanpa jejak ya. Jadi Uncu pun berseru, ya sudah, mungkin belum rezeki kita, nanti sampai di Padang selesai kita mendaki, kita patungan, kita ganti kacamata tersebut ya, karena itu kacamata pinjam juga ya, kacamata pinjam yang kita pakai untuk gaya-gayaan. Dan akhirnya Uncu berseru lagi, mari kita lanjutkan pergerakan malam ini dan kita fokus untuk melakukan pendakian. Uncu pun menginstruksikan untuk menyusun barisannya. Kebetulan kami berbaris ke belakang ya. Pergerakan dengan berbaris ke belakang, Uncu hari itu di depan ya. Saya di belakang Uncu nomor 2, Irwan nomor 3, Firman nomor 4, dan Andre di paling belakang nomor 5. Kami pun melakukan pendakian. Angin malam pegunungan mulai merasuki tubuh ya. Semangat yang ada pada tim kita pada saat itu betul-betul sangat luar biasa, karena kita akan melakukan pendakian dengan sahabat-sahabat yang akan kita cari makna dalam perjalanan pada malam itu. Dan sampai di Parak Batuang ya, Parak Batuang, kami pun beristirahat di sana sembari ngopi ya, beristirahat sejenak. Setelah selesai ngopi, kami lanjutkan pergerakan lagi. Dan ketika tidak jauh berjalan dari Parak Batuang, tiba-tiba seperti ada yang risih di belakang. Dan Firman dari belakang berseru, Yopri, stop sebentar ya. Dan ketika Uncu menjawab, ada apa ya Firman? Ya, kita ganti posisi. Kenapa ya? Ya, saya yang paling belakang sekarang.
dia landai di depan saya, cuman berseru seperti itu ya. Tidak tahu juga apa yang terjadi di belakang. Yang pasti pada saat itu saya dengar seperti kerusuk aja ya, seperti risih. Dan akhirnya kita pun mengganti posisi si Firman dengan Andre ya. Yang Bali melanjutkan instruksi, ayo kita segera berangkat mengejar subuh di puncak, sampai di Cadas kata Uncu kan. Mari kita berhitung lagi kan, 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada yang 6. Sempat juga saya bilang seperti itu ya, tidak ada yang 6 ya leader kan. Ini pun melanjutkan perjalanan pada malam itu ya, malam dan cukup lama kami berjalan. Subuh pulang, kami berangkat dari malam sampai di batas vegetasi atau Cadas Marapi ya. Subuh kami beristirahat di Cadas Marapi tersebut. Kami dirikan tenda, keluarkan perlengkapan untuk masak ya. Soalnya kami sarapan pagi kita harus masak ya. Jadi itu namanya dulu isoma, istirahat, sholat, makan ya. Setelah selesai sholat dan kita pun bersiap-siap untuk masak. Kebetulan pada saat itu Jopli dan saya yang masak. Uncu ya, Jopli itu akrabnya disapa dengan Uncu. Jadi saya panggilnya Uncu aja ya. Jadi Uncu pun mengeluarkan nesting. Nah, pada saat itu nama tempat masak itu nesting ya. Nesting itu tuh udah legend sekali itu ya. Yang kebetulan kami bawa pada saat itu cuma satu ya, satu nesting. Dan masaknya pun pakai parafin ya. Parafin itu sampai sekarang masih ada ya. Itu legend sekali itu. Nah, kami pun mulai masak beras ya. Karena tempat masaknya cuma satu dan itu pun tidak bisa untuk sekaligus masak dengan dimakan 5 orang. Akhirnya masaknya 2 kali ya. Jadi setelah selesai masak yang pertama, Uncu pun berseru, siapa yang mau makan duluan silakan katanya kan, mumpung masih panas, nanti kalau udah dingin tidak enak. Nanti pas di masak yang kedua baru makan untuk bertiga. Jadi kebetulan pada saat itu saya dan Andre yang makan duluan ya, selesai makan, Uncu pun dengan melanjutkan masak yang kedua ya. Kami selesai makan berdua sama si Andre. Tiba-tiba Andre ini seperti ada yang aneh aja, entah kenapa, nggak tahu juga kan. Bawaannya di Cadas itu saat itu emosi ya, entah apa yang terjadi saya tidak tahu juga. Jadi Andre tiba-tiba melemparkan piring yang ada di situ ya pada saat selesai makan tersebut. Dan Uncu pun dengan heran bertanya, kenapa Andre? Nggak ada, perasaan saya emosi aja ya kan, tapi saya nggak tahu juga. Setelah Andre melempar piring tersebut, Andre pun mengambil botol minuman serta minuman serbuk. Minum serbuk dia masukkan ke dalam botol tersebut, dikasih air, lalu membawa satu minuman serbuk lagi dalam kantongnya. Lalu tiba-tiba setelah selesai Andre mengisi minuman ke dalam botol tersebut, Andre pun berseru, saya mau ke puncak duluan, kata beliau ya. Dia mau ke puncak duluan. Lalu sembari Uncu masak, dia bilang ke Andre, nanti aja Andre, tunggu selesai masak yang kedua ini sama-sama kita untuk ke puncak, kata leader pada saat itu ya. Enggak, saya tunggu di puncak aja, katanya Andre ya, saya tunggu di puncak aja. Tiba-tiba Andre pun berlari menuju puncak. Dan ketika saya bilang ke Uncu, Andre ke puncak duluan itu geng kan. Dan saya pun menengok Andre sedang berlari ke atas
pas saya melihat Andre sedang berlari ke atas, tiba-tiba saya ingin ikut bersama Andre pada saat itu. Dan saya panggil Andre kan, Andre, kamu pergi sendirian aja, aku mau ikut kan. Kalau mau ayo katanya. Saya bilang ke leader pada saat itu ya, saya bilang ke leader, maju, geng, bagaimana kalau saya menyusul Andre ke situ sama-sama, saya dengan Andre ke puncak. Ya nggak apa-apa Beng, temani saja Andre katanya kan. Tapi sampai di puncak tunggu kami di Tugu Abel katanya Unju ya. Setelah selesai makan saya akan menyusul kalian berdua ke situ. Tapi patokannya Tugu Abel ya. Saya pun mengisi minuman serbuk ya ke dalam botol dan mengambil satu lagi minuman serbuk ya yang saya masukkan kantong. Saya pun berlari mengejar Andre sampai di atas, sampai tempat Andre ya. Di tempat Andre, kamu ke puncak sendiri-sendiri aja, ayo berdua kita, saya bilang begitu kepada Andre ya. Dan ketika dalam pelemparan piring masih belum ada hal-hal yang aneh juga terasa pada saat itu ya. Kami pun tidak ada sampai memikirkan hal-hal yang aneh lah pada saat itu. Akhirnya saya dan Andre pun sampai di puncak. Pas sampai di puncak itu betul-betul sangat luar biasa sekali, dimana ya tidak bisa diungkapkan dengan kata lah bagaimana bahagianya kami sampai di puncak yang dari malam kami berjalan ya. Akhirnya bisa juga sampai di puncak Merapi. Kami pun merefleksikan kegembiraan masing-masing ya. Jadi kami pun berdua sama Andre ini lagi ya ingin berjalan menuju ke Tugu Abel. Ke Tugu Abel karena kami berdua ingin melihat bagaimana sih itu Tugu Abel. Dan ketika sedang berjalan, Andre pun berseru kepada saya, Beng, ya Andre, seperti ada yang melihat saya itu dari kejauhan sana, tatapannya begitu tajam, tidak pernah saya melihat orang menatap seperti itu, tajam sekali. Ya udah, nggak apa-apa, ngapain itu dipikirin, karena kan dia nggak ganggu kita juga ya, tapi cara melihatnya agak aneh aja Peng katanya kan. Ya udah, nggak apa-apa, kita ke Tugu Abel aja, kita kan nggak diganggu. Kalau dia ganggu kita baru kita tanya kan gitu. Akhirnya kami pun sampai di Tugu Abel. Saya lihat Andre ya begitu sangat semangat mengekspresikan dirinya, sampai dia peluk itu Tugu Abel dan dia ciumi ya. Dia ciumi, saya pun terkejut. Wah, kamu kenapa Andre? Gila kamu ya. Ngapain sampai kamu cium begitu? Ya, bangga sekali kita Peng. Akhirnya aku sampai juga di puncak ini dan melihat Tugu Abel katanya Andre ya. Ya tapi jangan begitu juga, kita malu tuh dilihat sama pendaki-pendaki lain ya kan. Biarin aja katanya kan. Selesai mengekspresikan dirinya seperti itu, kami pun sambil menikmati sekitaran Tugu Abel, sambil merokok ya, dan bercerita. Kami pun akan menuju ke puncak Merpati. Pun ingin lagi puncak Merpati dan kami berdua pun ke puncak Merpati. Dan sepertinya Andre bilang lagi, orang yang tadi menatap saya itu seperti ngikutin kita ya. Biarinlah katanya kan, kita akan menikmati ya, pergi ke puncak Merpati. Kami pun sampai di puncak Merpati. Ya memang betul sangat indah di situ para sahabat saya semua. Kedamaian memang terasa di situ. Letih, penat yang kita jalani, mungkin kalau sampai di atas sana hilang segala rasa penat dan damai tersendiri ada dalam hati ya. Setelah selesai kami di puncak Merpati menikmati, dan kami pun ingin menuju ke Kawah Merapi. Kawah Merapi itu yang ingin kami lihat juga, bagaimana sih Kawah Merapi itu dan bagaimana bentuknya dari dalam ya. Kami pun menuju ke puncak ke Kawah Merapi ya. Sampailah kami di Kawah Merapi.
Kami pun berfoto juga di situ ya, di Tugu Abel pun sempat berfoto, di Kawah Merapi kami berfoto, dan kami memang betul-betul terpesona di situ melihat anugerah Tuhan yang sangat luar biasa bagi saya rasakan pada saat itu ya. Dan kami pun menuju yang namanya lapangan bola dekat-dekat situ kan, lapangan bola. Dan ada yang aneh juga pada saat itu, ketika saya mau melintasi lapangan bola, dia bilang, "Ring, nggak apa-apa ini, aman ini," katanya kan, "aman deh, apa nggak seperti lumpur ini, nanti kita tidak terbenam ke bawah aja." "Ah gila, ini batu ini geng," ya kan, "batu aman, ini keras nih." Saya berlari kan, dan dia pun ikut berlari sampai ke seberangnya sana ya, sampai berdiri di pinggir tebing, berdiri bisa rokok sembari, dan kami pun sempat duduk di situ, duduk bercerita ke Andre. Dalam cerita tersebut saya bilang ke Andre juga, "Andre, seandainya kita jatuh di tebing ini," ya saya kan, "pasti tidak ada yang nolong kita ya Andre." "Ya enggak lah, pasti kita berdua yang akan berjuang." Ya, dan lagian kau ngomongnya ada-ada aja peng, sampai ngelantur-ngelantur seperti itu. Ayo kita bangkit dari sini, kita tinggalkan tempat ini lagi, ayo." Dan akhirnya saya dan Andre berdiri meninggalkan tempat kami duduk tadi ya, yang di mana dekat tebing landai tadi ya. Dan saya bilang ke Andre, "Kita mau kemana lagi Andre?" "Ya katanya di puncak Merapi ini ada yang namanya Taman Andre Luis," katanya kan, dimana kata orang-orang taman itu begitu indah seperti di surga katanya kan. Bunga yang ada di situ sangat mempesona katanya Andre. Jadi kami pun berdirilah dari tempat tadi dan berjalan menuju taman. Akhirnya kami sampailah di tamannya. Sampai di taman, di situ benar-benar tertegun saya, terpesona. Ternyata benar seperti orang-orang bilang, tempat itu betul-betul indah, sangat memukau, dan serasa di tempat kayangan lah saya pada saat itu ya. Dan melihat keindahan bunga tersebut adalah hasrat untuk ingin memetik bunga tersebut. Di situ ya kesalahan pada saat itu, ingin memetik dan akhirnya terpetik ya, yang tujuannya memang bukan untuk merusak juga ya, karena mau ngambil satu untuk kenang-kenangan aja ya, di dompet dan sebagai hadiah bagi teman dekat kita juga. Akhirnya setelah memetik, dia bilang ya, "Peng, kamu metik ya?" "Iya deh, bunganya bagus, kita ambil buat kenang-kenangan satu untuk di simpan dompet nanti mantap ini," ya kan. Dan dia pun memetik bunga tersebut juga ya. Tapi yang anehnya, setelah saya memetik bunga tersebut, saya lihat ke arah depan, masih ada yang lebih indah dari yang saya petik tadi. Wah, saya pun begitu heran loh, kok masih ada yang lebih indah dari ini. Saya bilang ke Andre ya, "Masih ada yang lebih indah dari yang ini Andre." Iya ya, di situ banyak ya indah, seperti berkilau itu, seperti berkilau. Dan akhirnya kami pun mengelilingi tempat tersebut, foto ya, dan sembari menikmati seputaran taman tersebut, tiba-tiba ada sesosok yang datang ke arah samping saya ya, samping kanan saya. Akan tetapi dia tidak melihat kepada saya maupun kepada Andre. Dia menyamping, memakai sweater dan memakai sweaternya ada topi ya. Jadi dia pegangi bunga tersebut tapi tidak menoleh ke saya dan Andre. Lalu melihat orang tersebut, saya pun tidak ada berpikiran hal-hal yang aneh juga pada saat itu ya. Dan saya pun berinisiatif untuk menegur beliau. Jadi saya bilang ke beliau, "Pak, Bapak sendirian aja ya?" Kan? Dia awalnya diam. Saya ulangi lagi ya, "Pak, Bapak sendirian aja ya ke puncak?" Ya kan? "Ya, saya sendirian aja," sambil bicara tapi tidak melihat ke kita berdua ya. "Ayo segeralah kalian turun," katanya kan. Kabut sudah mau datang ya kan, kabut tebal sudah mau datang, "Ayo turun." "Ya Pak, bagaimana kalau
kita sama-sama turun ke bawah Pak. Ya saya tawarkan begitu ya, saya ingin ke bawah dengan beliau ya kan. Dalam hati saya berpikir, loh kok aneh sekali orang ini ya, tidak ada jiwa bersahabat sekali ini orang ya kan. Udah saya bilang baik-baik dalam hati kan. Lalu saya bilang lagi, ya Pak, tapi kita sama turun ya Pak. Bapak tadi dari mana? Sambil menyamping dia bilang lagi, saya tadi dari Gunung Pangilun kan, dengan posisi tetap tidak melihat. Dan karena dia begitu fokus ke dirinya sendiri, saya lihat dalam hati, ya, aneh sekali ini orang kan, tidak mau bergaul sepertinya. Dalam hati saya bilang seperti itu. Dan saya bilang kepada Andre, ayo kita turun, kata bapak ini kabut sudah mau tebal ya. Bagaimana kalau kita turun dengan beliau aja ya. Lalu ketika saya melihat ke arah tempat dia berdiri tadi, ternyata dia sudah tidak ada lagi. Heran, loh cepat sekali orang ini beranjak dari tempat ini kan. Dan saya tidak ada berpikiran hal yang aneh juga pada saat itu. Loh kemana Andre? Orang yang di sini tadi kok tiba-tiba begitu cepat kan? Cepat sekali orang tadi meninggalkan tempat ini. Sepertinya dia udah jauh aja di atas sana ya. Saya dan Andre melihat ke atas, sepertinya dia udah berjalan jauh ya di atas sana dengan dibayangi seperti kabut asap ya. Saya lihat orang tersebut dan saya serukan ke Andre, ayo Andre, segera kita tinggalkan tempat ini. Kita susul dia untuk sama-sama menuju ke Tugu Abel. Karena kita setelah janji tadi, patokan kita bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain di Tugu Abel ya. Dan kami berdua dengan Andre meninggalkan taman untuk mengejar orang yang tadi ya. Dan saya pun berlari lumayan cepat ya, tiba-tiba Andre berteriak di belakang, "Peng, jangan cepat kali larinya, santai aja, saya capek ini," Andre kan. "Ayo Andre, nanti kita kehilangan jejak orang yang tadi," kan. "Ya santai aja," ya kan. Saya pun tunggu Andre. Setelah saya sama dengan Andre, kami pun berjalan cepat menuju ke bawah, hendak mencari orang yang tadi ya. Tadi lumayan kami jauh menuju ke bawah ya. Tiba-tiba saya terkejut dan heran melihat ada sesosok orang besar, tinggi ya, buka baju, membawa tali kapal sepertinya ya. Dia berlari ke arah kanan, melintang dia ya, ke arah kanan. Dan saya terkejut, saya bilang ke Andre, sepertinya ada orang yang lagi berjalan di bawah itu menuju ke arah kanan atas. Iya Peng, ya sepertinya ya, ayo kita coba susul orang itu, kata saya kan. Dan saya pun menyusul orang itu ya dengan berjalan cepat. Ternyata sudah jauh ke bawah pun ternyata orang tersebut tidak ada. Dan saya bilang ke Andre, wah cepat sekali orang yang tadi itu hilangnya. Andre saat itu tidak ada berpikiran yang aneh-aneh juga ya. Kami pada saat itu pikirnya itu orang aja, tidak ada sampai berhalusinasi itu tuh entah apa, tidak ada sampai ke situ pikirannya. Dan karena kita tidak menemukan orang yang kita cari itu, untuk kita sama-sama ke Tugu Abel ya, karena kami sudah janji dengan sahabat-sahabat yang lain untuk Tugu Abel. Kami putuskan untuk berjalan menuju Tugu Abel berdua ya. Kami pun berjalan, tak lama berjalan ternyata benar kabut tiba-tiba turun. Kabut turun yang lumayan tebal juga ya. Jarak pandang kami tidak begitu jauh lagi. Dalam kabut itu kami berusaha berjalan pelan. Tiba-tiba di depan kami seperti melihat sekelompok orang pendaki yang dalam keadaan panik juga yang kami lihat berdua pada saat itu. Dan kami hampiri, ternyata orang itu berseru, dia bilang, "Pak, Bapak kemana Pak?" Kata orang itu berseru kepada saya ya. "Iya Bu, saya mau ke Tugu Abel, saya mau melihat menyusul teman-teman saya yang 3 orang lagi." Nah, kebetulan seorang cewek itu pada saat itu berseru kepada saya ya.
bagaimana kalau kita sama-sama ke bawah aja Pak, melewat jalur Simabur katanya kan. Perasaan saya juga tidak enak pada saat itu. Yang satu memang tidak enaknya karena melihat keanehan aja ya. Kenapa orang itu sepertinya ada yang ketawa dan ada yang panik juga ya, agak heran juga. Lalu saya bilang ke orang tersebut, enggak lah Bu, kita nggak mungkin meninggalkan teman-teman yang 3 lagi. Saya dan teman saya ini mau menyusul teman yang 3 lagi. Nanti aja Pak, di bawah aja kita bertemu dengan mereka ya. Sama-sama aja kita ke bawah. Dia tetap ngotot untuk menyuruh kita sama-sama dengan dia menuju jalur Simabur ya. Dan Andre dari belakang mencolek saya juga. Dan dia bilang, Peng, bagaimana kalau kita sama-sama ikut dengan dia aja Peng ya kan? Nanti kita tunggu di bawah aja ya kan? Tapi perasaan saya sudah nggak enak ini Andre ya kan? Kalau kamu ingin memastikan, cobalah kamu hampiri orang itu dulu. Saya bilang ke Andre begitu, saya suruh hampiri dan tiba-tiba Andre menghampiri dan Andre berbicara dengan orang tersebut ya, di dekat kaput juga ini. Dan saya melihat ekspresinya Andre hari itu lumayan agak aneh juga ya. Dan tiba-tiba setelah Andre itu sedang asik memandangi orang-orang yang ada di sekelompok itu ya, tiba-tiba Andre berseru, lari Peng katanya kan. Mendengar Andre bicara seperti itu, saya pun ikut lari meninggalkan orang yang tadi ya. Dan setelah jauh dari orang yang itu, aku bilang, nah Peng, bukan orang sepertinya ya. Seperti apa yang kamu bilang ya. Gimana Andre, apa yang kamu lihat ya? Dari sekelompok orang yang saya lihat tersebut, saya hitung semuanya ada 12 orang. Yang satunya ada nangis-nangis Peng, yang satunya ada ketawa-ketawa sendiri ya kan? Dan yang satunya ada seperti panik yang nggak menentu aja kan. Dan yang paling aneh yang saya lihat di paling pojok katanya kan, ada orang berdiri cuman kakinya tidak mencacah ke bawah kan. Situ saya lumayan merinding juga ya. Hari masih belum terlalu siang ya, sudah bisa melihat seperti itu kan. Makanya saya serukan untuk lari ya kan. Dan yang bicara ke Andre itu katanya laki-laki yang bukan untuk apa, mengikuti dia sama-sama ke bawah. Jadi setelah mendengar Andre bicara seperti itu, yang sudah lumayan jauh dari dia juga, ternyata tidak orang ya mungkin yang kami lihat itu dalam arti. Tapi setelah kami lari dan jauh dari dia, kami pun tidak berpikiran yang aneh-aneh juga pada saat itu, belum berpikiran yang aneh juga ya. Dan saya lihat di depan tempat saya berlari itu ternyata ada seperti ada kawah kecil-kecil ya, kawah kecil-kecil. Wah, kita udah sampai di mana ini, ya kan? Ini sepertinya ada banyak kawah di sini, ya. Namun kawahnya kecil-kecil ya, kecil-kecil. Ya, saya putari, saya kelilingi ya kawah tersebut sampai ke ujung ya, sampai ke ujung, sampailah di ujung kawah tersebut dengan Andre. Ternyata tidak seperti jalan yang kita tempuh dari awal ya. Andre pun disuruh, ya udah kita berhenti di sini, ya kan? Kita coba istirahat di sini. Teruskan untuk berhenti di situ ya. Dan saya bilang ke Andre, ya udah kita berhenti di sini. Kita agak menurun ke bawah ya, ke bawah mencari tempat yang landai, dan kita pun beristirahat di bawah ya, di bawah. Waktu itu sekitaran jam 1 gitu ya, jam 1 kita istirahat, duduk dan mengeluarkan minuman tadi ya, minuman yang serap ya untuk diminum ya. Kebetulan air tidak ada, terpaksa minuman serbuk tadi kita jilat-jilat aja ya. Saya pun kebetulan membawa bubuk serbuk tersebut juga. Dan dia bilang, ada rokok nggak Peng?
rokok masih ada. Hari itu 3 batang lagi ya, 3 batang. Dan korek api ada sekitar 10 biji lagi itu di dalam kotak roll film ya. Kalau dulu kan pakai kotak roll film kami biar nggak basah kan. Nah, dengan misiu-misiunya ditaruh di dalam kan. Jadi ketika kami bakar, angin lumayan kencang juga sampai habis itu anak korek api, dan rokok pun tidak hidup. Akhirnya kami asik menggelati minuman serbuk yang tanpa air tadi lagi ya, sampai kami tertidur di tempat kami beristirahat tersebut, sampai tertidur. Dan ketika terbangun, saya lihat saya masih membawa jam pada saat itu ya. Ketika terbangun, hari sudah jam setengah tiga. Saya lihat di sekeliling puncak Merapi tersebut ya, tidak ada juga sepertinya tanda-tanda orang yang lewat ketika kami tidur tadi. Dan saya bangunkan Andre ya untuk bangun, dan kami pun sama-sama duduk stabilkan diri lagi, dan sedang asik-asiknya menstabilkan diri. Saya bilang ke Andre, berarti tidak ada orang atau pendaki-pendaki yang lewat juga ya di sini tadi ya geng waktu kita tidur. Sepertinya tidak ya, kalau mereka lewat pasti mereka membangun kita. Dipastikan teman kita tadi tidak lewat di sini katanya kan. Ketika sedang asik berbicara seperti itu dengan Andre, melihat ke arah depan kami seperti melihat ada tenda ya, seperti melihat tenda dari kejauhan, dan kami berpikir itu adalah tenda sahabat-sahabat kami yang seperti itu ya. Dan ya seperti ada tenda di sana ya Andre ya. Oh iya ya, mungkin itu teman-teman kita tadi ya. Akhirnya kami pun memutuskan untuk ke tempat tenda tersebut.